Dua masih di match keempat ya, 1-0 GPX lagi mimpin nih. Ya. Buat para pendukung Altrigo yo dong, ramein dulu dong di Ayo kolom dong. komentar dong. Yang GPX juga jangan sampai tim favorit kalian ternyata kepleset nih malah jadi satu sama. Dan kita mulai biasa dari kedua jungle-nya yang buff. Start buff-nya berbeda ya, satu di orange, satunya lagi di purple buff. Tapi untuk mid lane, sebenarnya Parsia itu akan lebih cepat clear. Walaupun Parsia clear-nya kalah, dia akan lebih cepat jalannya ke tujuan rotasi pertamanya. Oke, sementara kali ini Watt, kalau dari segi range sih Watt udah enak banget untuk naikin damage dari Renata Apathy ya. Jadi mainnya akan lebih safe untuk dari Watt sendiri. Yes, betul. Top lane, Fredo-nya sih udah mulai ngeselin ya. Fredo. Tapi tumben kita nggak ngeliat Fredo nemenin jungle lawan ya. Iya, dia kayaknya peka deh, dia single target. Jadi bakal main lebih aman daripada ngasih poin kan ke arah alter ego. Jadi bakal mainnya lebih sabar aja nih. Lebih ditahan, lebih ditahan. Nah nih mungkin nunggu-nunggu kayak gini. Gimana Ray? Udah mulai masuk. Shadow kill dan first blood yang bisa dibuka oleh Ray sebelum Turtle. Ini untung banget sih. Retribution-nya juga masih ready. Turtle pertama nanti bakal enak banget. Dan bottom lane sepertinya Variety nggak mau kalah juga. Mencar Karaziri. Petrify defensif. Mau tidak mau harus digunakan. Masih menunggu stacknya. Dan nggak bisa di kill. Terlalu keras nampaknya. Ini bahaya sih. Bahaya sih. Dan kita akan melihat tentunya dari geng Capax yang udah pegang early-nya nih. Ini tinggal dibawa snowballing aja sebenarnya. Ngasih space ke arah Watt yang Wattnya juga masih sabar. Nunggu level 4 juga di sini. Jadi kita tahu dari Fajri pun masih butuh waktu sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan ya. Ini Alter Ego X gak ada babysit ke arah atasnya juga sih. Ya, Wattnya dijadiin laning mati aja sih. Udah Iya. biarin mereka berdua fight. Dan Turtle pertama ini bakal menjadi penentu dan Fredo sepertinya flicker yang salah langsung dipanis. Bahkan dengan real world manipulation yang diaktifkan. Tapi sepertinya dari Ziri masih mau lebih. Langsung di counter lagi kali ini Black Dragon Form-nya mengudara. Mengincar ke arah Rexona tidak. Ternyata Variety masih mendapatkan Turtle dengan retribution yang baik. Namun Virgi yang bakal menjadi korban nampaknya. Dan yes, menjadi korban untuk dapetin Turtle. Ziri masih belum selesai. Poking damage dari Variety. Masih tidak cukup damage-nya. Iya, tapi setidaknya menjadi pertukaran 1-1 ya. Dimana dari Alter Ego X akhirnya Variety. Mungkin dia lebih pede ini ngebawa fighter jungler yang menurut aku ada damage. Lebih bisa untuk ngekontes objektif. Itu lebih pede dari Variety. Dan kalau kita dari emblem, sebenarnya High End sama sih dipakai oleh kedua belah jungler. Dan bahkan dari segi penetration, mereka lebih memanfaatkan untuk ngasih damage full. Plus adanya movement speed tambahan dari High End Drive dari kedua jungler. Sementara yang berbeda ini lagi-lagi ya, kedua mid lanernya satu menggunakan Magic Worship, satu menggunakan Mystery Shop. Lebih mengamankan untuk item-item yang mungkin dibutuhkan dari Rexona, dari efek slow-nya. Dan bahkan dengan adanya satu buah Enchanted Talisman juga yang dimana nanti cooldown-nya akan lebih cepat untuk seorang Rexona. Tadi kalau Yves-nya dipakai Kribo dia pakainya Encourage ya. Iya. Sekarang Rexona pakai Mystery Shop. Aku main Yves pun Mystery Shop sih. Karena aku yang penting punya Ice Queen dulu lah. Sisanya belakangan. Item wajib tuh ya kalau main Eve ya, item wajib. Tapi untuk sekarang ada juga yang bikin Enchanted Talisman dulu sih. Kalau aku biasanya Enchanted sih. Duluan ya. Iya, jadi biar lebih bisa nge-spam aja skillnya. Ya, ya. Memang tipe dari Yves ini ada beraneka ragam. Dan kalau untuk nerfnya sekarang setelah dia udah punya Ice Queen, nerfnya udah gak berhasil Ci. Oh iya? Iya, jadi nerf kan efek slow-nya Iya, dari Void Crystal tuh. Heeh. Kalau udah punya Ice Queen tetap aja slow, patah kaki, udah gak bisa jalan. Oh namanya. iya benar-benar. Karena masih ada efek dari Ice Queen One-nya kan sebenarnya. Iya. Tapi ya itu mungkin yang jadi prioritas juga kali ya. Semenjak di nerf, jadi secara nggak langsung pengguna pemain-pemain Eve ini mau nggak mau yang awalnya mungkin bikin Enchanted kayak aku, sekarang berubah bikin Ice Queen One dulu. Nah aku sempat mikir gitu Ci. Terus? Tapi di MPL ternyata masih rata-rata pakai Enchanted Talisman juga. Mungkin cooldown-nya tergantung kali ya. Memang, kalau nggak salah ada beberapa tuh yang mainnya memang Ice Queen duluan. Ada juga yang main Enchanted Talisman duluan. Kalau menurut aku itu semua berdasarkan siapa roamer dan juga junglernya sih. Make sense sih. Tergantung team fight-nya gimana. Dan Turtle kali ini, Turtle kedua yang bisa didapatkan secara free. Bahkan kali ini di bagian depan zoning out. Wolf Dragon tadi. Iya, musir ya, biar musir aja. Ya musir doang sih jelas. Tapi top lane nih kayaknya bakal ditabrak nih karena Future Extract di combo dengan Nibiru Patient dan hampir bisa mendapatkan kill. Freda sudah siap menyantap di belakang namun real world manipulation defensif. Masih bisa nge-trigger flickernya dan masuk dari Watt dengan Weskernya. Dua yang langsung tumbang, double kill untuk Watt.
Wow, itu keuntungan yang banyak banget untuk geng Kapak di atas. Dan itu hitungannya jadi mahal. Karena posisinya sekarang di area bawah nggak mau harus dipegang dulu sama Verity untuk majuin jalannya minion. Karena mereka udah kalah total tadi di atas. Banyak banget kerugian. 3 pemain tumbang dari Alter Ego X dan bahkan posisi dari Fredo. Meskipun dia nggak bermain agresif ya. Iya. Tapi lihat posisi dia bener-bener udah bisa ngezoning player-player yang nggak bisa kabur itu. Oh, Charles bahkan keluar kali ini ditarik Wattnya hilang. Satu korban yang bagus banget sebenarnya, tapi Ray nggak mau tinggal diam melihat Wattnya tumbang, mau coba dibalesin. Shadow kill keluar, damage-nya kurang. Gak bisa terlalu greedy. Apalagi di bawah Hendra ya, tentunya pastinya akan lebih berasa damage-nya kalau 1v1. Tapi Fredo. Oke, di bagian turretnya ditarik lagi kali ini. Reward manipulation mengincar ke arah Kribo. Ray masih bisa bermain dengan quad shadow-nya. Tapi sepertinya turret gak bisa lagi namun Petrify dari Ziri. Save the day kali ini 2 Dragon dari Fredo. Flickernya langsung di-bait juga Fajri. Dan harus tumbang ternyata Ziri dan juga Fredo. Paling gak mereka masih bisa menyelamatkan turret di mid-nya. Tapi jadi kehilangan 3 hitungannya ya, karena Watt tumbang duluan. Ziri dan juga Fredo dibalaskan. Tiba-tiba dari Alter Ego X menaikkan tempo permainan dan bahkan memaksakan teamfight di area mid-nya. Watt yang awalnya keculik, ini emang agak sedikit berbeda karena daripada seorang Kribo, karena Kribo masih punya Wings by Wings. Meskipun dia bawa Purify, tapi Watt tadi itu udah pakai flicker di atas. Jadi infonya ini udah masuk dari Alter Ego X kalau ini si Watt udah nggak punya flicker nih. Kita kalau misalnya mau nangkep Wattnya bisa nih. Ya, dan terbukti di tengah tadi langsung di all in kan? Di wall charge terus langsung ditarik lagi sama Virgi. Benar. Jadi memang info spell itu sekarang benar-benar harus penting dipikirin banget sih. Jangan sampai musuhnya udah flicker nih tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Sampai ada lagi flickernya itu bahaya banget. Dan Fredo dengan flicker langsung. Follow up yang baik juga ready. Vital Strike yang belum connect. Ray menjadi korban duluan. Masuk dengan Black Dragon Form kali ini Ziri di bagian depan. Bermain dengan Dragon Tail-nya Rexrona. Menjadi korban pertama dari Alter Ego X. Namun bayarannya Ziri juga harus down. Fredo dengan mission point-nya gak bisa lewat dari tembok. 3 yang harus down. Kali ini defense mungkin mati-matian dilakukan oleh teman-teman GPX di arah mid-nya. 1 buah inner turret yang bakal dipaksakan. Sepertinya Variety bermain dengan knockout strike dan Watt menjadi korban lagi. Kerugian ganda untuk GPX. Wow, tiba-tiba Alter Ego X memaksimalkan inisiasi yang mungkin kita bisa bilang udah diduga-duga sih. Kalau itu Alter Ego X nggak menduga adanya flicker dan juga The Way of Dragon dari Fredo, nggak mungkin tuh Rexlonanya masih bisa selamat. Karena udah pasti Rexlonanya bisa ditumbangin sama pemain-pemain dari GPX. Tapi masalahnya mereka ini punya Virgi garda depannya. Dan ingat Verity ini bawa Pokito yang punya knockout strike. Benar, ada CC-nya tipis-tipis ya. Iya. Karena sekarang knockback itu udah ada stun dan retribution Variety. 1 backstep yang bagus banget, flanking dari Ray. Mungkin nggak expect ya bakal ada Ray di sana. Karena teman-teman Alter Ego kan lagi pada ke bawah nih. Jadi fokusnya untuk defense bawah. Tiba-tiba ada Hayabusa gitu kan di depan. Dan Fredo mencari informasi. Mungkin satu hal sih, Ci. Kayak kenapa tadi Ray-nya tumbang? Itu doang. Pas fight gede Ray tumbang duluan udah. Nggak bisa apa-apa lagi. Dia masuk, terus kayaknya kena knockout strike. Jadi Rexlonanya sempet ngebuka 1 buah real manipulation kena immobilize. Iya, langsung gak ada damage loh. Bener-bener hilang. Karena Wattnya nggak bakal depan-depan kan. Wattnya jauh banget tadi posisinya. Bener, ngandelin damage dari Ziri doang. Dan kalau kita lihat Fredo dengan immortalnya, ini berarti dia item kedua harusnya. Dengan beberapa pecahan item lainnya langsung ke immortal. Mau gak mau sih. Iya, dan Watt langsung ngebikin ke arah attack penetration karena dia tahu dari segi damage dia masih butuh banget. Apalagi dengan posisi yang Alter Ego X ini mainnya nempel terus loh. Iya. Ya kan, jadi Virgi bakal langsung ngambil dengan I'm Offended, ditarik 1 pemain dari geng Kapak. Dan Wattnya jadi harus follow up, harus nempel ke arah pemain-pemain dari Alter Ego X. Tapi itu juga jadi beresiko. Jadi kali ini kayaknya Watt tentunya agak sedikit sulit menjangkau dan bahkan membackup pemain-pemain dari geng Kapak. Tapi ingat Alter Ego X ini juga masih bisa dibalikin keadaannya. Ini jangan lupa ya, Ziri ini bikin War X loh. War X sama Fury Hammer. Jadi dia nggak akan kuat di depan. Pantesan tadi dia kok digebuk kok bocor banget. Ya ini Yuzong kenapa? Ternyata memang pakai War X, Ci. Terus monster ini juga kan bikinnya ke arah damage ya. Iya, kalau Grok karena dia nambah ke defense kan. Iya, dia lumayan. Dia lebih mengambil mungkin 1v1-nya juga kali ya. Benar. Dan kali ini Lord pertama yang sudah muncul di Lane of Dawn akan coba untuk diinisiasi setup dari Alter Ego X. Kali ini harus disisir dulu. Fredo Kitty nggak boleh sampai miss 1 boost pun
karena akan berbahaya nantinya. Sementara kalau kita lihat posisi dari VG yang udah terekspos, bahkan dengan flickernya masuk di cancel langsung Fredo. Langsung mundur kali ini, tapi jangan lupa Fredo masih punya Immortal. Covering fire Watt-nya langsung coba nge-backup mati-matian, namun Xianpo-nya masih bisa selamat. Ziri dengan Petrify-nya kali ini mengudara dengan Black Dragon Form. Namun hati-hati, damage yang diberikan cukup sakit. Ziri harus down, Shadow Kill keluar. Mengincar karena siapa kali ini terlalu banyak target. Flicker bahkan digunakan oleh Fajri ke bagian depan, ditempel lagi Variety yang mendapatkan kill-nya Watt. Dengan rendernya masih belum sanggup menumbangkan monster. Itu sayang banget loh, padahal posisi dari Ziri udah bagus banget untuk ngebuka satu buah Black Dragon Form. Dan kena gitu loh ke arah 4 pemain dari Alter Ego. Namun sayangnya tadi Watt sama Kribonya tuh muter ke bawah. Dan padahal kayak itu chance buat GPX untuk bisa dapetin pemain-pemain dari Alter Ego. Karena mau gak mau sebenarnya Fredo Cutie itu dia maju flicker dan juga dia Jet Kundo, The Wave Dragon ke arah Virgi biar sebenarnya ammo Vanity-nya kepake dulu. Bener-bener sebenarnya. Apa miskom kali ya? Karena pas banget momennya Ziri maju, kan? yang lainnya lagi ngapain tahu gitu loh, kan? lagi ngelakuin tugas lain. Watt-nya jadi mundur atau mungkin ya entah itu miskom, tapi nanti kita bakal lihat sih dari replay highlight juga ya. Tapi sekarang aku tahu tugasnya dari Fredo, dia sengaja paksain ammo Vanity keluar sama satu buah Reward Manipulation. Dan itu harus digantiin lagi sama Ziri karena mau gak mau Fredo Cutie-nya pasti bakal kejebak di depan. Iya, dan kalau Fredo tumbang ya, kalau Fredo tumbang, GPX gak punya badan lagi loh. Iya, karena posisi Ziri ini harusnya kan ngincernya ke arah backline. Ya kan ngincer ke arah Fajri, ngincer ke arah Rexlona. Jadi mau gak mau depannya ini yang tipis-tipis ini harus ada yang ngejagain. Dan Fredo gak boleh sampai tumbang kayak tadi. Variety kali ini udah mulai terekspos, namun ada satu backup juga yang lumayan bagus dari Groknya. Ternyata Monster dengan Watch Out Skribo yang menjadi korban pertama. Backup datang kali ini teman-teman dari Alter Ego X. Gak akan membiarkan Petrify bagus, Monster down, Watt-nya juga down. Ziri di bagian belakang coba 1v1 situation dengan Fajri. Masih belum bisa menyisakan Ray bersama dengan Fredo. 2 dibayar 3. Kondisi kali ini Alter Ego X yang lagi megang kendali. Wow, dan bahkan ini menjadi kesulitan untuk dari geng Capax yang dimana Watt-nya keculik, udah pasti nggak punya damage yang cukup. Dan itu yang tadi kita udah bahas. Depannya harus ada yang bisa ngejaga nih. Pemain yang squeezy, yang tipis banget ya dari Ray dan juga dari Watt. Kalau Fredo Cutie-nya nggak bisa untuk nge-cover damage dealer dari geng Capax, udah pasti bakal keculik kayak tadi tuh. Yang maju Virgi soalnya. Bener, cancellation-nya banyak, di counter juga susah. Plus Kribo tumbang duluan tadi. Iya, jadi mau mereka mau gak punya high ground lagi untuk team fight-nya dari geng Capax. Sebenarnya kayaknya GPX ini udah gak boleh inisiasi gak sih? Kalau bisa dia yang counter aja gitu loh. Tunggu ada yang masuk, Black Dragon Form duluan biar Fredo bisa target. Atau sistemnya mereka nyulik satu-satu. Ya, pick off yang di jauh nih, Variety sendiri mulu loh. Soalnya kalau pick team fight berlima, ini Alter Ego X kuat banget. Mereka punya monster yang bisa nge-cancel satu buah Federal Strike. Terus Rexlonanya bakal free banget di area belakang karena yang bisa ngincer ke arah belakang itu cuma Ziri. Kecuali Ray ya, apalagi tapi kan Ray bawa high and dry. Jadi masuknya pasti kalau dia shadow kill itu kebagi-bagi. Jadi damage-nya gak maksimal. Jadi mau gak mau memang harus metode pick off. Pick off satu pick off dulu, satu, iya. Dapetin satu. Sebenarnya siapapun sih kalau kondisi udah gini ya. Yang gak harus milih-milih lagi lah, siapapun yang bisa ditumbangin duluan. Tapi hati-hati counter setup kayak kalau Virgi yang kena nih. Dia punya Immortal. Nanti dibalikin lagi itu bahaya. Ya. Mungkin Variety sih. Lihat Variety itu geraknya sendiri mulu. Yang paling dekat dari Variety itu Monster dan Conceal Play kali ini karena sudah tahu Variety-nya di bawah dipaksakan Fredo dapetin target yang besar banget. Fajri down. Kali ini berbahaya untuk Alter Ego X, bahkan mengudara lagi dengan Black Dragon Form. Sisanya fokus mungkin ke arah Lord 2 namun Variety-nya nggak mau mundur. Variety-nya paksa terus di bagian bawah dan base turret-nya sepertinya akan dihancurkan. Ditugaskan untuk mundur dari Ziri namun fight di bagian depan juga belum selesai. Masuk lagi dapet. Kali ini dan gak dapat ternyata. Dapet. Satu base turret yang didapatkan lumayan banget. Immortal dari Virgi pun pecah. Tapi dengan ngeculik satu tadi yang kita udah bahas lagi Lim. Ternyata emang works untuk geng Capax. Dan bahkan sekarang pemain-pemain dari geng Capax mereka secara nggak langsung ya. Ini pelan-pelan mereka udah mulai dapetin momentum comeback ya. Sebenarnya ini hitungannya comeback loh. Iya dong, karena goldnya memang dari tadi di Alter Ego X loh. Iya, meskipun cuma beda tipis lah ya, tadi beda 1000. Dan ini yang gila banget sih dari geng Capax mereka. Mereka tahu adaptasi apa yang harus mereka bawakan di game keduanya. Dan selama nih ya, selama pemain-pemain dari Alter Ego X mereka belum menangin team fight besar ya. Geng Capax tuh masih punya chance. Iya, mungkin
Ya Fredo sih tadi memang. Akhirnya sukses ya. Sukses ya. Dari flick banyak banget dia pakai flicker dan malah ada yang blunder, ada yang langsung di cancel. Tadi dapatnya Fajri loh. Dan entah kenapa ya, Virginia tuh mundur loh. Iya mungkin tadinya dia mau nge-backup pas cowoknya flicker gitu kan. Tapi pas Iya. ditendang cowoknya pindah juga. Iya Jadi sih. jalan lagi ya gitulah. Iya, betul. Cuman nice banget. Sementara entah kenapa Altrigo yang lagi unggul banget ya. Sebenarnya kok bisa varietinya lagi ngejauh gitu loh, masih lagi landing. Padahal udah dari minion. Mereka udah Iya, menang. iya. Kalau varietinya datang aja tadi. Itu beda lagi ceritanya sih. Iya, mungkin. Oh, itu mungkin alasan juga kenapa Virgi udah tahu nih, karena mereka tim fightnya timpang 4 lawan 5 kan hitungannya. Karena variety-nya lagi speed push. Jadi ya udah, karena udah dapetin satu target dan pasti tumbang, dia nggak mau paksain tim fight Virgi. Iya. Bukan yang nggak mau nge nge-cover ya, bukan yang nggak mau backup, tapi kayak daripada hilang 2, mendingan ya udah kita reset hilang 1, tapi setidaknya dapetin turret base dari Variety. Memang sih harus, tapi yang paling penting decide decision making Ya. dari GPX itu berani banget. Karena apa? Virgi si dari Variety muncul tadi di bawah pas dia langsung clear tuh, langsung konsil mereka. Iya. Langsung konsil terus Fredo paksa banget ya, sampai pakai flicker. Pokoknya dilihat, udah gue nggak mau nendang Virgi lagi deh. Iya, pokoknya yang penting kita 4 lawan 5, satu kelihatan di bawah, tabrak. Tapi Iya. works kali ini. Gila Biasanya ya. enggak soalnya. Soalnya yang hilang Fajri. Yang ketendang untungnya Fajri. Mungkin kalau yang ketendang yang lain ya, siapa kayak gitu. Dan sebenarnya itu conceal play kan sekarang karena movement speednya udah dikurangi dari conceal, kelihatan jelas kan sebenarnya. Dan itu tuh sebenarnya mungkin dari Fajri mikir, ini mah pasti ditabrak sama si Virgi nih. Ya di cancel lah paling Jadi enggak cancel gitu lah kan. ya. Lah Boro. kok ketendang saya? Iya. Memang dari Aduh. gameplaynya tadi Apex itu war yang rapi banget. Rapi. Semuanya Betul, tahu betul. target. Hmm, Satu si Zirinya langsung ngebuka naga, ngezoning. Iya. Nggak langsung nggak perlu dibantu memang. Yang kena tendang udah pasti tumbang. Iya. Jangan digebuk ke situ lagi. Dia fokus ke belakang dan dia nggak bisa di follow lagi. Dan bahkan threadnya ditahan sama Ziri yang ngebuka Black Dragon Form. Iya. Udah pasti nggak bakal dipaksa itu team fightnya. Terus untungnya pemain dari Genki Apex ini peka sama map. Langsung ada recall Langsung tadi. recall Zirinya. Ya, Pas iya. ngebuka Black Dragon, loh Nggak bisa nih, bahaya nih. kok gak ada, kok ada notif ini kan. Biasanya kan kalau ada yang nge-push kan Ada turretnya ting ting, 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 gitu, ada ting gitu pingnya. kan. Iya, di Itu ada minimap. ping. Sekali doang tapi itu biasanya ya. Jadi kalau di map kalian nggak ada berarti udah 2 kali itu kejadiannya. Tapi ya jujur menurut aku tetap kalau varietinya tadi abis clear ya, Iya, dia jalan. ke atas. Ya itu beda lagi ceritanya. Ini jalan sih, Dia cuma pas tetap ya tapi nggak jadi ke bawah lagi kan. Iya. Karena dia mungkin ngeliat Virginia down. Iya, jadi betul. damage-nya abis. oke, tapi kita melihat balik ke lane of down. Waduh, tiba-tiba Lordnya sudah berjalan ke arah bottom lane. Udah hancur juga dari base turretnya. Tapi top lane masih lumayan. Ada inner turret yang bisa ditahan dulu di bagian depan. Satu base turret saja kah dari GPX? Kemungkinan kayak gitu sih. Iya, karena bahkan di atasnya aja nggak di-push untuk clear cepat. Dan bahkan ditahan begitu saja karena posisi dari minion masih keluar juga dari base Alter Ego X kali ini. Oke. Tapi dari segi gold udah mulai dikejar dan konsil Fredo kali ini. Momentum seperti apa yang akan diciptakan? Monsterkah yang menjadi target? Tidak, ternyata masuk dengan Black Dragon formnya. Petrify yang baik. Fokus ke arah base turret terlebih dahulu. Bisa didapatkan namun counter attack yang bagus banget. Watchers dari Monster. Bisa di counter lagi dan mundur sudah. Dari teman-teman GPX kehilangan Ziri. Ini yang tadi kita udah bahas. Kalau conceal play dibuka sama geng Kapax dan Fredo nggak dapetin target, itu udah mendingan reset lagi. Ya akhirnya lumayannya dapat turret sih. Base turret ya lumayan lah. Minionnya jadi gede gitu kan. Auto Iya. nge-push. Tapi Kalau ngomongin point kill ya, tapi untungnya ya mereka mungkin tahu nih. Plus tadi monsternya Vultures loh. Itu untung follow up dari Alter Ego X masih agak sedikit terlambat. Itu kalau langsung maju Fajri sama Virgi, mungkin itu akan beda cerita. Geng Kapax mungkin bisa kehilangan 2-3 pemain. oke. Dan dari item sebenarnya ini ya Ray udah dapetin penetration. Sebenarnya dari damage tuh udah sakit banget loh. Iya, dia Cuma ingat ini kan assassin ya, bawa late game. nggak ada item defense. Dan Immortal pun enggak. dia bakal fall down sih. Iya. Tapi emang tipikal Hayabusa yang aku perhatiin dari scene manapun ya. Kayak gini sih. Jadi nggak pakai immortal sekalipun. Maksimalin shadow kill dapetin 1. Ngepok aja ya hitungannya jadinya. Iya dia immortal pun kayak ya udah dia hidup lagi terus. Gak ada quote shadow? Nggak bisa apa-apa juga kan. Nggak ada Ngepok. buff. Iya. Ketemunya sama yang tipikal yang bisa nangkep kayak Ruby. Udah pasti gak bakalan ini.
Jadi mungkin lebih maksimalin dari segi damage aja ya. Harusnya Dan gitu item sih. defense juga mungkin. Konsepnya nggak beda jauh sama Yuzong. Karena banyak juga Yuzong yang jarang bikin immortal. Karena ketika dia naga, dia maju, terus katakan dia tumbang nih, immortal terus dia mau ngapain gitu kan. Iya, Kayak dia udah gak bisa jadi naga lagi. gak bisa. Maju udah all in pasti. Yuzong Iya. tuh maju ke depan langsung pakai semuanya. Petrify pun dipakai dan Iya. konsil. Fredo lagi-lagi di bagian depan mencari target, tidak dapetin target dan Dwarf Dragonnya salah sepertinya. Di bagian belakang, Variety bisa diculik nampaknya dan Black Dragon berapa udara. Fajri kali ini yang menjadi target. Ziri. Masih ada Ziri di backup lagi di bagian depan. Virgi dengan skill-skill yang tepat banget timingnya bisa menyelamatkan hari dari Fajri. Kenapa ya? Ziri gak di follow up loh. Atau mungkin telat tadi, karena memang posisinya jauh sih. Ya mungkin ngelihat Fredonya fail, komennya langsung udah cukup gitu kali ya. Atau gimana ya? Iya itu sebenarnya nembak ke monster udah salah sih menurut aku. Udah, itu fail, udah pasti fail. Jadi ya udah. Padahal reset depan aja. dia ada Rexona loh. Itu dia. Tapi Cuma ya udah nggak apa-apa. ini nggak ada retry kan? Nggak ada. Jadi dari AX kayaknya dia pede banget kan ditarik I'm offended dan Watt yang mendapatkan lordnya. Ray tumbang duluan. Namun satu korban lagi di bagian depan Fredo hampir saja bisa ditumbangkan bahkan Masih flicker mundur dari sih. Fajri. Bisa coba dikejar kali ini Purify dari Kribo juga dipakai. Menyisakan 3 pemain saja dari GPX tapi mereka dapat lordnya. Iya mereka dapat lotnya. Dan untung Wattnya juga nggak keculik. Itu kalau Watt sampai keculik sama Kribo udah nggak ada high ground, udah nggak ada damage, turret base-nya pasti pecah mid. Iya sih bisa dilurusin langsung dia. Soalnya posisinya Fredo-nya udah low kan. Jadi ya udah dia jadi sandbag teman-temannya aja. Dan untungnya dari Fajri pun dapetin 1, dia flicker karena dia pede. Ini Fredo bisa tumbang. Kalau bisa dapat 2 ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Dapat 1 setidaknya. Gak rugi-rugi banget dari Alter Ego X, tapi ini jangan jadi Lord yang giveaway dong. Buset dong, Black Dragon formnya ternyata tanpa ragu dia ngejar ke arah siapa, hanya ngezoning doang karena kalau di all-in dia nggak bisa tahan lama juga. Peter Ice Track di bagian belakang Monster, masih ada Winter Truncheon, langsung di counter Variety datang kali dari sisi yang lain. Fokus terhadap Lordnya duluan dan yes, masih bisa di defense oleh Alter Ego X. Oke, dan lini bawahnya nih harus berhati-hati juga dari tim geng Kapak yang saat ini mereka tim fight-nya tuh sebenarnya belum aman-aman banget loh. Iya. Jadi ini satu momentum dari AE bisa balikin keadaan loh. Bisa banget Fredo dengan konsilnya di bagian depan. Ternyata Bestart doang Ci yang memang mau diambil ya. Sumpah Fredo sih pengambil resiko banget sih, ini orang gila banget. Emang kalau dia aja temenin orang ngebuff mulu. Udah biasa. Tapi temennya bukan temennya ya? Iya, yang musuhnya ditemenin. ditemenin. Pakai hero apapun loh. Aduh, oke. Dan gak ada turret base untuk Alter Ego X di menit 20. Menarik sih. Untuk defensifnya sekarang harus lebih peduli lagi soal laning. Karena Iya, minionnya gede-gede dan ditarik ternyata. Kribo terlalu depan. Rexlona, real world manipulation di timing yang salah. Sepertinya Shadow Kill keluar. Petrify juga Fajri yang diincar. Masih bisa selamat ke bagian belakang. Ray-nya yang bisa dibalikin namun Fajri terlalu depan. Ditukar sama Ray. Variety di bagian depan. Masih punya Immortal. Wattnya cukup free hit. Masih ada Dragon Tail ke bagian depan. Variety, Winter Truncheon save the day. Dan tumbang dari Watt. Flicker ke bagian depan. Timing yang salah. Masih ada Fredo. Harus tumbang juga Ziri dengan Immortalnya. Di backup mati-matian Kribo di bagian belakang. Low banget darahnya. Winter Strike keluar. Virgi down. Dan yes, menyisakan 3 pemain. Namun hati-hati Kribo. Masih bisa selamat gak? Dan real world manipulationnya sudah siap. Kribo down. Menyisakan Fredo sendirian. Mid-nya masuk. Oh my god. Ini satu momentum blunder yang aku bisa bilang karena posisi dari Watt terlalu memaksakan. Monster masih ada 1 buah wall charge tadi, tapi Fredo Cutie kayaknya agak sedikit sulit kecuali Ray. Bisa ini bisa respawn, tapi bisa. masih bisa ditahan dan bahkan Fredo masih punya konsil kali ini. Minion yang masih menyelamatkan hidup dari geng Kapak. Dan Ray-nya spawn. Fredo Kitty. Wow, dengan gameplay yang sangat bagus. Tapi Lord sih. Iya, paling nggak nafasnya masih ada, Ci. Nah, gila. Dia nendang Variety loh tadi ke bagian belakang. Dan dianya maju sih. Dia nahan minionnya. Kamu lihat gak sih Monster nahan ini wall charge cuma buat nunggu Watt maju? Iya, dia pasti wall charge-nya Monster kalau nggak ke Watt itu udah pasti ke Kribo. Udah 2 itu aja, sisanya dia nggak akan wall charge. Oh my god. Wow, gila big play. Tapi sebenarnya tadi Watt itu udah nggak mau fight, tau nggak? Udah kelihatan mundur ya? Udah kelihatan mundur, dia tuh udah nggak mau fight. Dia sama Kribo tuh udah mundur. Cuma masalahnya mungkin dari geng Kapas mereka mikir ini sebenarnya kalau mereka team fight mereka masih menang. Sebenarnya iya,
Kalau dengan catatan monsternya nggak dapat watt tadi. Itu wild charge-nya pas banget, wattnya flicker maju. Langsung ya Timingnya pas banget. dia ngelihat Beatrix ada di depan ya udahlah, langsung all in, nggak pakai lama. Dan posisi Rexlona meskipun tadi keburu-buru banget ngebuka satu War Room Manipulation. Itu ternyata masih bisa cari posisi balik lagi. Dan nggak tumbang Rexlona ini. Dan untuk Immortalnya udah pada delay sih harusnya tadi. Dari War yang tadi tuh banyak banget Immortal yang keluar. Udah pecah banyak ya. Yang Ziri udah, tadi Watt juga. Watt belum kayaknya, Watt udah atau belum. Dan ini Lord yang masuk. Lumayan bahaya sebenarnya. Karena Watt dengan Bennett Rage-nya coba defense mati-matian. Dan di bagian bottom lane bakal coba ditukar sepertinya. Dan varian tidak! Bagian bottom lane yang bahaya kali ini. Base-nya cukup bahaya karena minion masih ada. Mampukah kali ini teman-teman Gpex? Fokuskan objektif terlebih dahulu. Attack speed-nya cukup atau enggak? Ditarik lagi Ray. Kali di bagian depannya juga hancur. Dan Gpex dengan momen yang epic sekali. 2-0 Israel. 2-0 dan lihat split push dibalas split push dari tim geng Kapax Verity dan bahkan Monster. Mereka nggak dapetin kesempatan itu ketika mereka menumbangkan 4 pemain dari geng Kapax. Tapi kesabaran lihat luar biasa Fredo. Itu udah deg-degan banget. Itu kalau nggak ada minion keluar, udah yakin itu Fredo nggak bisa clear cepet. Udah pasti, dia mau nahan satu katapult juga. Masalahnya pemain-pemain dari Alter Ego X ini masih ada 2 orang yang gepukin base itu, base-nya udah setengah. Iya, untung tadi yang pas momennya AE nge-push ya. Untung yang gebuk Pakito yang memang lama gebuknya kan. Bener juga. Wah tuh kalau Kari sih udah beda lagi ceritanya itu langsung hilang. Gila tenang tapi ya, Fredo loh. Gila, itu defense sendirian bener-bener real sendiri MVP dia, sih dia. MVP sih. Pak MVP-nya Fredo ya Pak. Pak tolong ya, siapapun tuh diedit aja. Diedit aja Fredo. Mau siapapun yang gak tumbang tetap aja Fredo. Kalau gak ada Fredo itu udah beda cerita. Udah kelar semuanya. Fredo udah minion adalah MVP. Gila loh. Gila sih. Tapi memang semua dikalkulasi sama dia. Iya. Pokoknya di awal ditendang dulu Variety-nya. Terus dia langsung maju. Udah biarin aja Variety. Dan posisi dia punya Immortal gak sih? Immortalnya pecah duluan itu. Kayaknya udah gak ada ya. Udah gak ada ya? Aduh Harusnya mesti lihat sih. Mesti lihat nanti replaynya. Tapi yang pasti satu, dia maju ke depan nahan minion ya. Timing minion spawn itu pas banget sama semua kejadiannya. Ray juga tadi sisa berapa? 3 detik kali ya. Betul. Dan inget gak sih? Dia tuh pakai Shunpo-nya tuh di akhir-akhir minion tinggal 1. Iya. Karena posisi dia udah low. Dia kalau nggak bertahan dengan apapun caranya, dia bertahan dengan silk doang 1 tuh. Terus konsil. Iya, terus konsil. Wow, Fredo Kitty. Kocek. Gila. Nanti baca DM do ya. Berangkat. Berangkat kemana nih? Oh, celebration. Selebrasi. Tapi kita melihat tentunya untuk dari post matchnya di game kita yang kedua, yang dimana ini game yang benar-benar wah luar biasa sih. Untuk di MDL kita yang season ke-7 ternyata nggak kalah seru daripada MPL ya. Oh iya dong. 23 menit game yang berjalan. Dan Alter Ego X yang punya kesempatan besar banget di game kedua untuk mendapatkan game keduanya dipatahkan begitu saja. Geng Kapax nggak mau bermain lagi di game yang ketiga. Watt yang posisi sekarang dengan Beatrix-nya tentunya tidak akan terlalu nyaman, senyaman game pertama. Dan bahkan dengan bukti dia tumbang 4 kali. Tapi Ray sih pemain yang luar biasa sih. Dia tahu dia bisa pick off satu pemain yang mungkin dengan formasi 4-1 dari Alter Ego X. Ini dimaksimalin sama Ray-nya, dicari Verity-nya, dia ajak 1v1 shadow kill. Selama knockout strike dari Verity ini gak connect ke Ray, Ray masih bisa survive. Dan bahkan lihat, dia emang gak ada immortality. Tapi dia punya penetration yang luar biasa, 17.000 duitnya dari seorang Ray. Gila banget. Dan bahkan Alter Ego X tentunya mereka udah berusaha maksimal mungkin di game yang kedua. Namun pergerakan dari Fredo Cutie ini yang harus diapresiasi. 10 assist dari Fredo Cutie. Immortality